Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya Lydia Rusinuriasi dari kelas 9I, absen 20 SMP Negeri 1 Kesampen, akan mengikuti atau melaksanakan ujian kompetensi pendidikan agama Kristen yang dibimbing oleh Pak Hadi Prasetyo. Nah, sebelum itu saya akan sebelum mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa. Kali ini Bapa kami dapat memuji dan mempermuliakan nama-Mu saja Bapa, itu semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau rapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan. Kiranya firman yang hamba-Mu sampaikan Bapa dapat diterima di dalam hati kita. Kiranya Bapa firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang akhir zaman. Apa itu akhir zaman dan kapan akhir zaman itu terjadi? Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Matius 24 ayat 3-14, di sana jelas Tuhan Yesus Kristus beritahukan apa saja tanda-tanda akhir zaman itu. Apa itu saudara-saudara? Mari kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-3-14. Mari kita baca bersama-sama. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua orang. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, di dalam Matius 24 ayat 3-14, di sana Tuhan Yesus Kristus berkata bahwa pada akhir zaman itu adalah satu, di mana penyesatan itu terjadi di mana-mana, bahkan mereka yang mengatasnamakan Tuhan. Kedua, peperangan ketakutan manusia akan ditimpa rasa kekhawatiran. Ketiga, bangsa-bangsa akan bangkit untuk saling menyerang. Keempat, terjadi kelaparan di mana-mana, terjadi bencana alam, terjadi wabah penyakit di seluruh dunia dan diliputi oleh kegelisahan. Kelima, anak-anak Tuhan akan semakin dipersulit. Dan yang keenam, muncul nabi-nabi palsu, yaitu manusia-manusia penyesat yang mengaku dirinya sebagai nabi. Ketujuh, banyak dari orang percaya yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Kedelapan, seluruh manusia diliputi oleh roh kedurhakaan, sehingga kasih itu seakan punah dari kehidupan manusia pada zaman akhir. Nah, dari sini kita perhatikan saudara-saudara, semua tanda ini sekarang sedang kita alami dalam kehidupan sekarang. Saya beri ulasan sedikit dari ke-8 contoh tadi. Yaitu yang nomor 4, terjadi kelaparan di mana-mana. Terjadi bencana alam, terjadi wabah penyakit di seluruh dunia dan diliputi oleh kegelisahan. Nah, sering kita temui di keadaan di Indonesia saat ini bahwa terjadinya bencana alam, contohnya ada di Jakarta, di Kalimantan, di Sulawesi, yaitu terjadi bencana alam banjir. Di Sulawesi juga banjir dan juga gempa bumi. Namun, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita harus saling mengandalkan Tuhan Yesus dalam segenap perbuatan kita. Walau ada badai yang datang menderu kita, tetapi kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan pasti akan menolong anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Maka dari itu, sekarang puji Tuhan, di daerah Jakarta, di Kalimantan, semuanya banjir sudah mulai mereda karena pertolongan Tuhan Yesus. Karena di sana banyak umat-umat Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, terus ada lagi terjadi wabah penyakit di seluruh dunia yang sekarang menjelma di dunia saat ini, yaitu wabah penyakit COVID-19. Nah, di situ kita ditunjuk sebagai anak-anak Tuhan selalu berhati-hati dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Pasti Tuhan akan buka jalan apapun yang kita lakukan. Nah, setelah semuanya yang ada di seluruh kehidupan kita, pasti manusia-manusia akan diliputi oleh kegelisahan. Contohnya, aduh ini kok gini-gini, kehidupan kita kok malah semakin gini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap teguh di dalam iman kita, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa semuanya itu akan dapat dimusnahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang saya bisa sampaikan lagi, yaitu yang keenam, muncul nabi-nabi palsu, yaitu manusia-manusia penyesat yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai cara untuk menanggapi manusia-manusia penyesat. Nah, di dalam kitab suci sudah dijelaskan, yaitu di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-11 sampai ke-16, yaitu mari kita baca bersama-sama. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia
yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, di sini jelas Tuhan Yesus berkata di dalam 1 Timotius 4 bahwa kita dalam menghadapi manusia-manusia penyesat, kita harus mempunyai iman yang teguh. Kita harus sering membaca kitab suci, berdoa kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Nah, contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari kalau bangun tidur kita harus berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat-Nya yang telah dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Kita bisa bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan yang besar. Nah, dari situ kita harus waktu bangun tidur pagi-pagi kita harus berdoa. Nah, terus setelah itu kita harus membaca kitab suci kita. Nah, tapi kebanyakan anak-anak muda atau anak-anak Tuhan Yesus Kristus kebanyakan setelah bangun tidur tidak malah menghadap ke Tuhan, tapi malah membuka HP masing-masing, sibuk dengan pacarnya sendiri-sendiri. Nah, kayak saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengikuti hal-hal keduniawian, karena kita adalah seturut dengan Tuhan Yesus Kristus, yaitu seturut dengan kerajaan surga. Nah, setelah kita bangun, kita membaca kitab suci kita beberapa pasal, Tuhan Yesus sudah senang melihat kita, melihat perubahan anak-anak Tuhan yang selalu membaca kitab suci kita. Kita bayangkan bahwa ini adalah chat dari Tuhan Yesus Kristus, dari kekasih kita, yaitu kekasih Yesus Kristus. Nah, contoh lagunya, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Nah, itu sudah menjadi pedoman dalam kehidupan langkah kita. Terus ada lagi, yaitu dalam membangun dan dalam mengajar. Setelah kita mengerti apa yang menjadi firman kita, kita harus memberitakan keselamatan bagi orang-orang atau bagi setiap orang yang belum mengerti akan firman atau yang belum percaya kepada Tuhan. Kita harus memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Nah, terus ada lagi, yaitu awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Setelah kita selesai membaca kitab suci kita dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu, kita pasti paham akan firman ini. Nah, pasti kalau ada orang yang mengajari kita, atau ada pendeta atau nabi-nabi palsu yang ingin menyerang kita, kita mempunyai pedoman yang kuat, yaitu firman. Apa yang diajarkan mereka, kita harus mengerti, oh ini sesuai firman Tuhan atau ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita harus mengerti akan hal tersebut. Nah, terus saudara-saudara, kita harus bertekun dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian kita akan menyelamatkan diri kita sendiri dan akan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Nah, yang kedelapan, yaitu seluruh manusia diliputi oleh roh kedurhakaan, sehingga kasih itu seakan punah dari kehidupan manusia pada zaman akhir. Kita buka di dalam Injil 2 Timotius 3 ayat 1-5, yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Bapa. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjauhi hal-hal yang buruk, menjauhi hal-hal yang keduniawian yang sering terjadi dalam kehidupan anak muda, yaitu menjadi pemfitnah. Mereka sering memfitnah anak-anak yang takut akan Tuhan. Terus yaitu mereka memberontak terhadap orang tua, yaitu sering marah-marah terhadap orang tua.
Terus yaitu tidak tahu berterima kasih. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, contohnya kita ingin membeli sesuatu yang kita inginkan. Nah, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin ini, itu. Nah, akhirnya Tuhan sudah menjawab semuanya hal yang kita ingini. Akhirnya Tuhan sudah memberi kita HP contohnya. Nah, akhirnya setelah Tuhan sudah memberikan kita itu, tapi kita tidak mau berterima kasih kepada Tuhan, tapi malah kata-kata yang sering diucapkan kepada kita malah, yes akhirnya aku bisa beli ini, yes akhirnya aku bisa gini itu. Tapi yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengabulkan semua permintaan kita. Terima kasih. Nah, itu contohnya saudara-saudara. Terus ada yang lagi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Nah, kalau tidak tahu mengasihi, karena di dalam buah-buah roh itu kasih yang terbesar, yang dari 12 buah-buah roh yang paling terbesar yaitu kasih. Nah, terus tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti firman Bapa. Nah, kita harus menjauhi hal-hal yang tersebut ya saudara-saudara. Nah, kita perhatikan ya saudara-saudara, semuanya tanda-tanda ini sekarang sedang kita alami. Kita harus menjauhinya. Untuk itu, kita harus hidup takut akan Tuhan Yesus Kristus untuk tidak berdiri pada pengertian diri kita sendiri. Mari kita buka Injil Amsal 3 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, kita tidak boleh bersandar kepada pengertian diri kita sendiri, tetapi hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita tidak diliputi oleh kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini. Karena apa kata Tuhan Yesus Kristus di dalam Lukas 12 ayat yang ke-32. Janganlah takut, hai kamu kawan-kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, di sini di kitab suci kita ada banyak sekali tulisan jangan takut. Ya saudara-saudara, jadi kita hidup anak-anak Tuhan yang dalam pimpinannya tidak boleh takut karena hidupnya sudah dijamin menjadi anggota kerajaan yang damai, yaitu kerajaan surga. Tetapi sebaliknya, orang-orang dunia ini mereka akan dikuasai oleh roh kedurhakaan. Mari kita baca lagi di dalam Efesus 2 ayat yang kedua. Efesus 2 ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi janganlah kita hidup seperti manusia pada zaman ini, karena telah jelas dikatakan bahwa mereka telah hidup di bawah otoritas roh kedurhakaan. Itu yang bekerja dalam setiap anak-anak pada akhir zaman. Jadi setiap manusia yang hidupnya tidak ada kasih, tidak ada keadilan, penuh tipu daya, keras kepala, berjalan dalam pengertian diri sendiri, ini adalah ciri-ciri manusia yang tidak hidup dalam kebenaran, atau mereka adalah manusia-manusia akhir zaman yang dikuasai oleh roh kedurhakaan. Kita membaca lagi ya saudara-saudara di dalam Matius 25 ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dan mereka itu akan menuju pada hukuman kekal, tetapi orang-orang benar pada kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara, sampai di sini dulu saya berbicara. Biarlah Roh Kudus yang selanjutnya berbicara dalam kehidupan pribadi kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak buat firman-Mu pada hari ini Bapak. Apa yang telah kami dengar Bapak, biarlah tidak lalai begitu saja, namun dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Jauhkan kami Bapak dari segala duniawi yang jahat ya Bapak. Kiranya Engkau bentengi seluruh kehidupan kami, pimpin kami ya Bapak, agar mengenal kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau berkati, Engkau urapi hamba-Mu yang telah berbicara Bapak, kiranya Engkau pakai lagi Bapak, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak di dalam surga, terima kasih Bapak buat kesempatan ini Bapak, hamba-Mu dapat berlutut di altar-Mu Bapak. Kali ini Bapak, hamba-Mu berdoa buat sekolah hamba-Mu Bapak, kiranya Engkau rapi masa depan hamba-Mu Bapak. Saya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Saya yakin dan percaya Bapak, Engkau mau menjadi jangan yang terbaik buat hamba-Mu. Engkau berkati Bapak sekolah hamba-Mu yang sekarang hamba-Mu akan menuju ke jenjang SMA Bapak, kiranya Engkau berikan SMA yang terbaik buat hamba-Mu Bapak. Saya yakin dan percaya Bapak, Engkau mempunyai sekolah yang terbaik Bapak untuk hamba-Mu. Hamba-Mu juga berdoa Bapak buat kesehatan hamba-Mu. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala penyakit. Saya yakin dan percaya Bapak, kuasa-Mu Bapak sanggup mengubah seluruh kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa Bapak, agar hamba-Mu Bapak akan mengerti akan kasih-Mu yang begitu besar. Urapi hamba-Mu Bapak, agar hamba-Mu dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu yang menjadi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Kau yang menjamin seluruh kehidupan hamba-Mu Bapak. Terima kasih, terima kasih. Saya serahkan seluruh kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa Bapak buat keluarga hamba-Mu Bapak, terutama kedua orang tua hamba-Mu Bapak, kiranya Engkau berkati pekerjaan mereka, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Engkau berkati juga adik saya, kakak saya Bapak, kiranya Engkau rapi, kiranya dapat seturut dengan firman-Mu saja ya Bapak. Engkau berkati juga saudara-saudara hamba-Mu yang di Blitar, Malang, Surabaya, dimanapun mereka berada Bapak, selalu sertai mereka. Hamba-Mu juga berdoa buat saudara-saudara hamba-Mu Bapak yang ada di Jakarta Bapak, kiranya Engkau berkati yang menjadi pekerjaan mereka, pelayanan mereka Bapak, kiranya Engkau rapi. Keluarga yang di Pasuruan Bapak, kiranya Engkau berkati mereka di tanah yang Tuhan telah janjikan, kiranya dapat memberitakan keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat guru-guru hamba-Mu Bapak di sekolah SMP Negeri ke-1 Kesamben Bapak, terutama wali kelas hamba-Mu Bapak Ibu Sumarsih Bapak, kiranya Engkau berkati mereka yang mengajar. Hamba-Mu juga berdoa buat guru pendidikan agama Kristen saya Bapak, yang mendidik hamba-Mu Bapak, Bapak Hadi Prasetya Bapak, kiranya Engkau urapi, Engkau berkati yang menjadi pelayanan mereka Bapak, kiranya Engkau urapi seluruh guru-guru, staf, kepala sekolah, seluruh semuanya Bapak, saya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Kau lindungi mereka apapun yang mereka lakukan Bapak, biarlah terus mengandalkan nama-Mu saja. Hamba-Mu juga berdoa buat gereja-gereja hamba-Mu Bapak, di gereja GBDI Kesamben, serta Bapak Gembala Sidang Bapak Royati Atmaja Bapak, kiranya Engkau berkati beserta keluarganya, jemaatnya Bapak, kiranya Engkau pulihkan, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala penyakit. Hamba-Mu juga berdoa buat gereja Kristen Kalang Kudus Kesamben beserta Gembala Sidang beserta umat-umat PPA Bapak, kiranya Engkau berkati, Kau lindungi mereka, jaga mereka Bapak, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala penyakit. Hamba-Mu juga berdoa buat gereja GKSI beserta Om Hesper dan juga jemaatnya Bapak, kiranya Engkau urapi, Engkau berkati Bapak, kiranya menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu saja. Terima kasih Bapak. Mau juga berdoa buat seluruh bangsa dan negara Indonesia ini terkhususnya Bapak, kiranya Kau jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala penyakit. Saya yakin dan percaya Bapak, Kau mampu menolong seluruh kehidupan kami. Mau juga berdoa yang belum percaya kepadamu Bapak, kiranya Kau sentuh hati mereka Bapak, agar seturut dengan firman-Mu saja. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di seluruh muka bumi ini Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa buat TNI, Polri, dan seluruh jajarannya Bapak, kiranya menjadi tugas mereka Bapak, biarlah nama-Mu yang terus dipermuliakan. Berkati anak-anak-Mu Bapak, seluruh kehidupan kami alaskan dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Hari-hari ke depan kami jalankan Bapak ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati Pak Presiden beserta wakilnya, beserta menteri-menteri yang lainnya yang menjadi pekerjaan mereka Bapak.
biarlah selalu mengandalkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, saya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.